Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD ya, karena memang kalau saya perhatikan XAUUSD ini sampai hari ini ya pergerakannya itu masih cenderung untuk melakukan kenaikan. Kenapa? Karena dia masih bertahan di area trendline-nya yang ini. Ya, di sini ada trendline ya, yang garis putus-putus ini nih. Lalu untuk yang bagian bawah ini ada area supply ya. Jadi ini adalah area supply-nya itu di level harga 1783 sampai 1792. Nah, kalau kalian bingung kenapa ini adalah area supply-nya cukup besar, karena di sini saya menggunakan time frame 4 jam untuk menentukan atau membuat mapping yang baru ini. Ya, kenapa saya menggunakan time frame 4 jam? Ya, karena emang time frame 4 jam itu adalah time frame yang paling minim noise-nya. Jadi semakin besar time frame yang digunakan, noise-nya juga akan semakin minim. Ya, atau bahasanya itu pergerakannya itu akan lebih terbaca. Karena kan mau bagaimanapun juga time frame yang kecil ya, seperti time frame 15 menit ya, atau 5 menit, dan time frame 30 menit, time frame 1 jam, itu akan mengikuti pergerakan di time frame yang besar. Karena di time frame yang besar itu punya target price yang harus dicapai oleh si harga itu sendiri gitu. Nah, kalau kita perhatikan di time frame 4 jam nih, ya kita bisa lihat dengan jelas nih. uh, Turunnya di mana, naiknya di mana, dan noise-nya itu juga lebih berkurang gitu. Bedanya kalau kita menggunakan time frame yang besar ya, seperti time frame yang 4 jam ini, ya otomatis waktu tunggu kita itu pasti lama ya. Itu adalah minusnya jika kita menggunakan time frame yang besar. Tapi untuk win rate-nya dan atau untuk keberhasilan dalam entry ya, dalam trading, dan juga gain-nya itu lebih besar. Kenapa? Karena kita untuk meminimize uh, fact signal dari si candle itu sendiri, dan kita menyaring si market ini ya, otomatis kita punya entry yang lebih clear daripada kita menggunakan time frame yang kecil. Ya biasanya kalau kita menggunakan time frame yang besar begini, dalam satu hari itu kita hanya entry 1 sampai 2 kali ya, paling banyak itu paling 3 kali. Itu pun kalau sudah ada konfirmasi entry yang lebih baik gitu. Nah, jadi saya coba untuk menggunakan time frame 4 jam lagi supaya lebih minimize noise di market yang ada. Karena market juga lagi cukup volatil. Ya, di sini udah saya buat untuk mapping barunya. Ya, jadi di sini ada mapping baru. Nah, saat ini si XOUSD ini dia itu pullback di area sini, di area demand-nya ya di 1783,69 sampai 1792,51. Nah, ini adalah area demand-nya dia. Ya, kita bisa lihat di sini ada sideways. Nah, sideways-nya inilah yang kita sebut dengan area demand, di mana area ini punya order buy yang begitu banyak gitu. Jadi itu disebut dengan area demand, dia punya range area. Kalau di sini ini yang namanya order sell yang menumpuk. Makanya setiap harga mengenai area ini nih, kalau kita perhatikan yang ini nih. Nah, itu cenderung untuk melakukan penurunan. Tapi kalau di sini kalau kita perhatikan dia langsung naik kembali. Kenapa? Karena ini adalah order buy-nya itu cukup banyak, atau orang yang menunggu untuk membeli di daerah-daerah sini ya, di kotak abu-abu yang di bawah sini ya, atau kita bisa ubah warnanya itu jadi warna hijau ya. Nah, ini adalah order buy yang cukup banyak di sini. Tapi bukan berarti dia nggak bisa ditembus. Dia bisa ditembus kalau sellernya itu atau supply-nya itu lebih banyak daripada yang si buyer-nya ini. Nah, kalau saya perhatikan memang pergerakan si XAUUSD ini, ya kalau kita lihat dari segi price action ya, dia lebih cenderung membentuk yang namanya pola bearish flag. Kenapa? Karena di sini dia membentuk channel line ke atas,
Lalu di sini dia ada bentuk tongkat ya, di tongkatnya yang ini nih. Oke, tongkat yang ini. Jadi kan ini kan ceritanya dia udah breakout ya. Kita kasih garis hijau ya. Nah, garis hijau ini adalah garis trendline-nya dia. Kita bisa perhatikan setiap dia kena ini dia langsung naik ya. Ini dia breakout di sini. Breakout dia langsung turun. Nah, makanya si garis hijau ini itu udah nggak kepake lagi karena ini udah di breakout sama si harga. Jadi ini bisa kalian hapus kalau kalian membuat trading ini seperti saya, bisa kalian hapus saja yang garis hijau ini. Lalu bisa kalian ganti dengan yang si garis merah putus-putus ini. Nah, garis ini menunjukkan adalah pola flagnya di sini. Ini benderanya nih. Nanti kalau dia jadi, ya mungkin bisa aja ini dia langsung turun ke bawah ya. Atau dia mau naik dulu ke atas, baru dia turun ke bawah itu bisa. Jadi emang ada dua kemungkinan. Dia bisa langsung turun. Ini target pertama dia di sini di area demand-nya. Kalau dia tembus area demand ini, ya dia akan turun lagi lanjut ke bawah lagi. Jadi kemungkinan gini ya, kemungkinan begini masih mungkin ya di area bawah ini area bawah ini sebenarnya adalah area demand-nya dia ya. Jadi ini adalah area demand yang dimana order buy juga ini menumpuk di sini ya, di 1, 2. Nah, untuk level supportnya itu ada di level harga ini 1753,29 atau poin 30. Jadi bisa digenapin juga di poin 30. Di sini adalah area supportnya dia. Oke, ini adalah area demand-nya dia nih. Jadi kalau demand area itu dia punya area sideways. Tapi kalau untuk area support itu dia cenderung lebih ke garisnya. Itu dia punya range. Kalau demand sama supply itu dia punya range areanya. Ini adalah penurunan pertama dia yang di kotak hijau sini. Penurunan kedua, penurunan ketiga dia. Kalau dia tembus ini, nanti akan saya coba update kembali di channel Telegram atau di YouTube Nina Trading ID. Nah, ini adalah skenario turunnya. Tapi kalau kita mau coba untuk skenario naiknya, nah jadi ada dua skenario, dua arah nih. Kalau dia naik, ya dia akan mantul di sini, ya dia naik, kemungkinan di sini dia mantul di sini lagi, nanti dia pertama naiknya itu dia akan menghampiri si area resisten ini. Nih, kalian perhatikan sini ada resisten ya di 1831 ya, ini ada resisten nih, dia breakout ya. Ini target pertama dia kalau dia naik, mungkin dia akan turun lagi untuk melakukan retest di area demand ini. Ya ini kan kalau ditembus jadi demand ya. Baru dia lanjut naik ke area atas ini ke 1843 1850 kembali. Jadi itu adalah skenario dia untuk naik. Skenario turun udah, skenario untuk naik juga sudah. Jadi untuk besok kita tinggal perhatikan ya, untuk mungkin Jumat atau Senin dia akan melakukan skenario yang mana, akan itu naik ataukah dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Nah, untuk besok Jumat kan ada NFP ya. Jadi kita harus lebih hati-hati karena NFP ini sangat bergantung dengan si berita nanti ya, rilis NFP itu bagaimana, apakah itu baik untuk si DXY atau dia buruk untuk DXY itu sendiri. Ya, kalau kita perhatikan posisi DXY juga sedang berada di trendline daily-nya. Kita perhatikan di daily. Ya, jadi ini adalah trendline daily dari si DXY itu sendiri ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dia pasti area trendline daily-nya dia nih. Si DXY-nya. Jadi kalau misalkan DXY mau turun, ya dia harus bisa tembus dari si daily ini atau dia harus bisa tembus dari si Fibo 78,60 di harga 95247. Oke, nah kalau saya perhatikan memang si DXY ini cenderung pullback di area sini. Jadi area perbatasan yang ini nih, yaitu pas di area trendline-nya di si Fibo yang ini ya. Yang 78,60 ini pas di area trendline-nya si DXY. Jadi masih ada kemungkinan besar untuk DXY ini melakukan pullback ya ke atas kembali. Dan mungkin pullbacknya bisa lebih tinggi ya. Mungkin ini target pertama dia di sini dulu. Kenapa?
Karena di sini ada area nih, ini ada area sideway-nya dia. Ya, di sini ada area sideway-nya dia ya. Ini ini kalau saya sebut ini adalah area uh, supply supply barunya dia nih. Di area 1 berapa nih? 96 sampai dengan 96,25 itu adalah area supply barunya dia. Kemungkinan dia akan ke sini dulu. Ya, retest ke bawah, nanti dia baru turun sedikit ke bawah sini. Ya, dia akan turun ke sini, baru dia nanti akan lanjut lagi ke atas. Ya, kemungkinan begitu, tapi let we see dulu ya, kita lihat dulu nanti ke depannya itu gimana. Oke, jadi mungkin sekian dulu video dari saya, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Nanti akan saya coba share mappingnya itu di channel Telegram Juna Trading ID. Jadi bagi yang belum ikut, silahkan ikut channel Telegramnya, ada di link deskripsi video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.